psikolinguistik. Menurut Ravel tahun 1975, ada 3 bidang kajian utama psikolinguistik, yaitu psikolinguistik umum, psikolinguistik perkembangan, dan psikolinguistik penerapan. Yang pertama, psikolinguistik umum merupakan studi tentang bagaimana pengamatan dan atau persepsi orang dewasa terhadap bahasa dan bagaimana orang dewasa memproduksi bahasa. Juga mengenai proses kognitif yang mendasari pada waktu seseorang menggunakan bahasa. Proses kognitif ini dalam persepsi yaitu ada 2 cara, yaitu auditif dan visual. Auditif merupakan mendengar dan visual itu seperti membaca. Pada saat kegiatan auditif yaitu adalah berbicara dan visual itu adalah menulis. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, yaitu studi psikologi mengenai perolehan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa, baik perolehan bahasa pertama yaitu bahasa ibu maupun bahasa kedua. Dan di sini membahas tentang bagaimana seorang mendapatkan bahasa pertamanya itu bahasa ibu dan saat dewasa mendapatkan bahasa keduanya, yang mana seorang anak itu akan belajar secara bersamaan bahasa ibu dan bahasa yang kedua. Yang ketiga, psikolinguistik terapan merupakan aplikasi dari teori-teori psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari pada seorang dewasa maupun anak-anak. Contoh, membahas tentang pengaruh perubahan ejaan terhadap persepsi kita mengenai ciri-ciri visual dari kata-kata, kesusahan-kesusahan pengucapan, program membaca dan menulis permulaan dan bantuan atau pengajaran bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Selanjutnya, teori-teori dalam pemerolehan bahasa anak. Menurut Darjo Wijoyo, istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris yaitu acquisition, yang merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Kedua, teori nativisme. Chomsky, teori ini merupakan pengamat nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pengamatan bahasa. Ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme ini beranggapan bahwa pengurahan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan atau kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Akan tetapi yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga faktor mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang anak. Pada itu bahwa untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Admin. Tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama anak, yaitu menurut Arifudin, tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu praujaran, meraba, tahap satu kata, dan tahap penggabungan kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pralinguistik atau masa meraba. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak berjumlah atau berulah bervariasi.
Sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan tuturan selanjutnya. Adapun pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Lalu pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Lalu pada umur 2-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, ba, mama, dan ja, da, da. Yang kedua, tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti dan memiliki keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, fase ini disebut juga tahap holofrasis. Yang ketiga, ada tahap dua kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturnya mulai bersifat telegrafik, artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kata-kata yang tidak penting seperti halnya kalau kita menulis telegram yang dihilangkan. Lanjut, ada tahap banyak kata. Yang keempat, tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tutur anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi 3 kata atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Lalu ada mekanisme perolehan bahasa, yaitu pertama, imitasi. Dalam perolehan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka, biasanya orang tua atau pengasuh. Yang kedua, pengkondisian. Mekanisme ini diajukan oleh B.F. Skinner. Mekanisme yang pengkondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak yang diasosiasikan dengan objek dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata benda. Yang ketiga, kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata semantik atau karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fenomena melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa yang diperoleh melalui mekanisme imitasi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah mempelajari bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibunya. Ada juga yang mengistilahkan bahasa kedua adalah bahasa asing. Di Indonesia, bahasa pertama adalah bahasa ibu. Bahasa asli atau utama berwujud dalam bahasa daerah. Bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Tujuan pengajaran bahasa asing berbeda dengan pengajaran bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa resmi di negara tertentu, diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Tahap perkembangan bahasa anak. Tahap yang pertama yaitu tahap meramban pertama 0 sampai 5 bulan, yaitu pralinguistik, merupakan berkomunikasi walau hanya dengan cara menoleh, menangis, dan tersenyum. Tahap yang kedua yaitu tahap meramban kedua, pralinguistik 2, babbling, yaitu memberikan isyarat dan mengoceh dengan mengucapkan suku kata
tahap linguistik terbagi dalam 5 tahapan. Yang pertama, tahap linguistik 1, yaitu 1 sampai 2 tahun. Holoplastik, kalimat satu kata. Bisa mengucapkan satu kata, ucapan yang dikombinasikan dengan isyarat. Dia tahu giliran berbicara. Contohnya, mau, lagi, panas. Tahap linguistik yang kedua yaitu 2-3 tahun. Kalimat 2 kata. Artinya bisa mengucapkan kalimat 2 kata dan kata perintah. Contoh, mama masak, adik minum, lihat itu. Tahap linguistik yang ketiga yaitu pengembangan tata bahasa. Telegraphic speech, perbendaharaan kata kembang, membedakan kata kerja dan kata benda. Tahap linguistik yang keempat yaitu tata bahasa pradewasa, mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih membuat kesalahan. Contoh, ayo nyanyi dan nari. Tahap linguistik yang terakhir yaitu tahap linguistik yang kelima, kompetensi penuh, memiliki kemampuan memandai setelah menguasai bahasa lisan. Anak dihadapkan dengan tugas mempelajari bahasa tulisan.